Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa inna nadhar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya ijtihad hanya dibolehkan bagi para ulama. Orang awam tidak boleh melakukan ijtihad karena jika salah di dalam melakukan ijtihad, apalagi terkait hal-hal pokok agama, bisa menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Ia bisa kafir. Dalam hal ini, di dalam kitab Faslul Maqal fi ma bainal wal hikmah wa syariah wal ittisal, Abu Walid Ibnu Rus mengatakan, wa dzalika fal jahid li amsali hadhil asya, yaitu orang yang ingkar terhadap persoalan-persoalan di atas, idza kana aslan min usuli syar'i, jika ia terkait dengan persoalan pokok di dalam agama, kafirun, kafir. Jika sampai ia mengingkari keberadaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan hari kiamat, surga, neraka, maka ketika ia beristihad di dalam hal ini, ia telah kafir. Mu'anidun bilisani, karena lisannya itu, karena lidahnya itu, duna qalbi. Au bi ghaflatihi anit ta'arud ila ma'rifati daliliha, atau karena dia itu tidak mau atau tidak melihat kepada bukti kebenaran Allah, bukti kebenaran hari kiamat, bukti kebenaran surga neraka, karena dia awam, dia tidak tahu. Dan dia berani mengatakan tidak ada Allah umpamanya, tidak ada surga neraka seumpama. Padahal secara jelas bukti-bukti mengatakan alam raya ini butuh sang pencipta. Li'annahu in kana min ahlil burhan faqad ju'ila lahu sabilun ila tasdik biha. Kalau ia itu termasuk dari kalangan ahlul burhan atau filsuf. Seorang filsuf itu mestinya dia mempunyai sandaran logika yang jelas. Kalau ada istilah ahlul burhan berarti dia mampu menguasai metodologi atau mampu menguasai logika Aristoteles. Dengan logika Aristo ini sesungguhnya akan berkesimpulan bahwasanya alam raya ini pasti membutuhkan Tuhan, membutuhkan sang pencipta. Kalau ada seorang filsuf kok tidak berkesimpulan demikian, bahkan dia ingkar kepada Tuhan, jelas ia sesat karena ia tidak sesuai dengan pemikiran ahlul burhan, orang-orang yang berpikiran logis, yang pada akhirnya akan mengakui bahwasanya alam raya itu pasti butuh sang pencipta. Wa in kana min ahlil jadal fabil jadal. Kalau dia itu termasuk ahlul jadal, biasanya yang disebut dengan ahlul jadal. Jadal itu dialog, jadal itu debat. Di dalam kitab kuning, ketika kita menggunakan istilah ahlul jadal, biasanya itu mutakalimun, para filsuf, para ulama kalam, maaf. Tetapi kalau ahlul burhan, ini para filsuf. Dengan metodologi jadal pun kita akan mengatakan bahwasanya alam raya ini pasti butuh sang pencipta. Maka ketika ada ahlul jadal yang mengingkari adanya Tuhan, jelas ia kafir. Wa in kana min ahlil mau'izati fabil mau'izah. Kalau orang yang hanya sekedar membutuhkan ceramah, maka dengan ceramah itu mestinya juga akan ada pengakuan bahwasanya alam raya ini membutuhkan sang pencipta. Walidzalika qala alaihi salam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yu'minu bi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan supaya manusia itu percaya terhadap apa yang saya bawa, kata Rasulullah. Yuridu bi ayyi tariqin ittafaqalahum min turukil iman ats-tsalatsah.
Maksudnya adalah bahwasanya kita itu seharusnya berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada semua orang, menyesuaikan kemampuan masing-masing. Ketika berhadapan dengan ahlul burhan, para filsuf, maka kita menggunakan metodologi mereka, menggunakan logika mereka. Di dalam ulama klasik biasa menggunakan logika Aristoteles, kalau sekarang menggunakan metodologi riset kontemporer. Ketika mereka menggunakan metodologi riset kontemporer, yang mungkin sifatnya empirik, kita juga menggunakan metodologi yang sama. Ketika mereka itu ahlul jadal, orang yang suka debat, seperti Ahmad Didat misalnya, Ahmad Didat yang ia itu adalah pakar kristolog yang sudah mengislamkan banyak orang, dengan kemampuan debat dia itu, maka dia bisa berdakwah, menyampaikan kebenaran bahwasanya alam raya ini membutuhkan sang pencipta, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau bagi orang awam yang ia itu tidak butuh metodologi riset yang rumit-rumit, tidak butuh debat yang sulit-sulit, ia hanya butuh kepada ceramah-ceramah mauidhah biasa saja. Tiga hal ini sesungguhnya dapat mengantarkan kita, mengantarkan juga kepada mereka yang kita ajak, untuk mereka mengakui bahwasanya alam raya ini ada sang pencipta. Jangan sampai karena kekurangan mampuan kita, ketidaktahuan kita, kemudian ketika berceramah, berdialog, ketika kita itu beristihad, melakukan kesalahan fatal terhadap persoalan pokok agama. Karena ini bisa menimbulkan pelakunya kepada kekafiran. Jika ia mengingkari Tuhan, mengingkari hari akhir, mengingkari hari kiamat, mengingkari surga neraka, secara otomatis dia kafir. Ataupun dia mengingkari sholat, mengingkari puasa, zakat, haji, dan lainnya, maka secara otomatis ia kafir. Oleh karena itu Ibnu Rus itu selalu memberikan wanti-wanti, selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa ijtihad ini bukanlah persoalan sepele. Ijtihad ini terkait dengan kemampuan seorang ulama untuk mengerahkan segala yang ia miliki untuk mencari solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang mengetahui isi Al-Quran dan Sunnah ini tentu para ulama dan bukan orang awam. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.